para pemirsa, khususnya umat muslim di seluruh Indonesia dan kawan-kawan media, dalam kesempatan sore hari ini, malam hari ini, saya ingin menyampaikan hasil sidang itsbat penetapan awal Syawal yang tadi sudah kami lakukan. Sidang itsbat tadi kami laksanakan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Kiai Haji Tubagus Aceh Sadili, kemudian dari MUI juga ada para pejabat eselon 1 dan 2 di Dirjen Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN atau IAIN, Ketua Lapan, perwakilan BMKG, dari Bursa ITB, dari Badan Informasi Geospasial dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, yang mereka semua kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari kantor atau rumah masing-masing. Sidang itsbat tadi diawali dengan pemaparan oleh Profesor Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara -5 derajat 36 menit sampai dengan -4 39 menit. Ini artinya posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang itsbat baru kita mulai, yang hasilnya saya akan sampaikan sebagai berikut. Untuk diketahui seluruh umat Islam di Indonesia khususnya dan masyarakat secara umum, bahwa sidang itsbat adalah wujud dari fatwa MUI, pelaksanaan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004, yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Dalam melaksanakan sidang itsbat tadi, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab dengan cara perhitungan, dan yang kedua adalah metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk dipahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan satu sama lain atau dibenturkan. Keduanya metode yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kawan-kawan media, masyarakat Muslim di seluruh Indonesia, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 88 titik, mulai dari Aceh sampai Papua sana, di 34 provinsi di seluruh wilayah tanah air Indonesia, dan dari 88 titik itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan sesuai dengan hasil sidang itsbat tadi. Ini sidang itsbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang itsbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan yang mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik secara bersama-sama. Ini laporan dari sidang itsbat, dan tentu nanti saya akan mempersilahkan kepada Kiai Abdullah Zaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal
yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan penjelasan dari Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah yang telah ditetapkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun ini akan jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Kesepakatan ini sebelumnya memang sudah kita prediksi bahwa dari seluruh almanak ormas-ormas Islam dan seluruh perhitungan ahli hisab bahwa pada hari ini belum terjadi ijtima. Pada malam hari ini tidak terjadi ijtima, bahwa bulan masih jauh di bawah ufuk, sehingga diistiqmalkan puasa kita ini digenapkan 30 hari. Berarti Idul Fitri kita insya Allah 1 Syawal akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Menyikapi dari keputusan Menteri Agama ini, tentunya Majelis Ulama Indonesia turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Tak lupa kami Majelis Ulama Indonesia mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal aidin al-faizin. Mohon maaf lahir batin. Marilah kita setelah Ramadan ini tetap istiqamah menjalankan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama kita, terhadap sesama kita, terutama kepada kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Merujuk dengan masih melonjaknya positif COVID-19, maka Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk satu, tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan protokol ketat khususnya di hari raya Idul Fitri nanti. Yang kedua, tidak melakukan mudik sehingga untuk menjaga kesehatan keluarga dan diri kita. Yang ketiga, bagi wilayah zona hijau yang terkendali disilakan melaksanakan sholat Idul Fitri baik itu di masjid, lapangan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi wilayah yang zona merah, maka sebaiknya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Silaturahmi Lebaran sebaiknya dilakukan secara virtual dan menghindari kerumunan. Yang selanjutnya, bahwa Majelis Ulama Indonesia memohon kepada pemerintah untuk tetap melakukan pembatasan mobilitas warga. Merayakan Idul Fitri seraya berdoa untuk keselamatan umat dan bangsa dan tidak berperilaku tabdzir dan menjauhi sikap yang tidak terpuji. Inilah sikap yang seharusnya kita laksanakan di dalam menyikapi dan menyongsong serta merayakan Idul Fitri yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.